Kok ada ya teman-teman yang tinggal di tengah-tengah hutan kayak gini. Dan ini rumahnya sudah mulai terbengkalai ini. Ya Allah. Ini kelingin semak belukar ya. Oh. Wah, ini ada bekas pakaiannya. Wow. Kita nyalain lampu ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi seorang pria yang tinggal menyendiri di puncak gunung. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalan utama yang menuju ke puncak gunung ini ya. Dan di trip kita kali ini kita masih ditemani sama Kang Nurin ya, sebagai petunjuk jalan menuju ke atas. Oh ya Kang Nur, kira-kira berapa jauh nih kita melakukan perjalanan naik ke atas? Kurang lebih 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo. Dan titik lokasinya di mana nih yang kita nanti kunjungin? Di sebelah gunung itu tuh. Oke, di gunung ini ya? Iya. Berarti jalannya naik ke sini lalu mutar ke sana. Oke, ini Ijal udah siap? Siap. Oke, Kang Nur udah siap? Siap. Oke, mangga Kang Nur duluan. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai melakukan perjalanan naik ke atas ya. Dan seperti ini kondisi jalannya. Ini kebetulan baru saja turun hujan. Jadi jalannya ini agak licin nih, teman-teman. Mantap ini. Ini becek banget ya. Oh iya Kang Nur, pria yang kita kunjungi ini namanya siapa? Mang Jejen. Mang Jejen. Wow, tinggal di sana sudah lama? Sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Berarti sendiri ya di sana ya? Sendiri. Sendiri. Mantap ya. Dan ini lumayan jauh ya, karena jaraknya kurang lebih 3 kilo. Nah ini jalannya masih landai teman-teman. Cuman sebentar lagi kita akan nanjak terus. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini Kang Nur sudah nemanin kita 2 kali trip ya. Yang pertama Kang Sanadin, dan ini yang kedua Mang Jejen. Jaraknya juga hampir-hampir sama ya. Cuman ini jalannya agak enak. Soalnya jalan gede ya. Ini bekas jalan mobil nih. Cuman sekarang ya kayak gini. Udah jadi jalan air. Nah ini kita mulai nanjak lagi. Wow, mantap ini.
Ijal harus kuat ini. Nanjak terus ini. Soalnya nanjak terus. Wow. Pedesnya lumayan lebat ini. Mantap. Kita nanjak terus ini. Wow. Tuh, tanjakannya kayak kemarin nih, Jal. Masih kuat, Jal? Masih. Wow. Nah, ini mulai turun kabut ya. Mantap. Saya nggak bisa bayangin ya kalau turun belanja tuh gimana gitu. Karena ini jauh banget. Dan hujannya juga tambah deras, teman-teman. Menemani perjalanan kita nih. Mantap. Lebih berbeda ya, Jal ya. Tapi enak, teman-teman. Kalau kemarin kan panas. Kalau sekarang hujan jadi enak. Wow. Masya Allah. Jauh. Dan ini tanjakannya nggak main-main ya. Kang Nur ini mantap ya. Kalau merekomendasi lokasi, nggak tanggung-tanggung nih.
Benar-benar mantap. Nggak bisa berkata-kata lah selain bilang wow. Jadi kita udah basah-basahan nih. Kalau di trip kita yang kemarin, perjalanan kurang lebih 1 jam. Nah, kalau yang sekarang nggak tahu nih berapa menit. Biasanya trip kita tuh setengah jam ya. Namun tiap lokasi tuh berbeda-beda. Cuman yang paling jauh tuh yang kemarin. Jarak tempuhnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Hutannya lebat banget nih. Nih. Kang Nur, sambil istirahat tungguin Ijal. Kalau ini tanjakannya walaupun nanjak terus, tapi nggak terlalu se ekstrim kemarin. Kalau kemarin tuh, aduh, lutut ketemu dagu. Itu yang bikin kita kewalahan. Wow. Ketemu sabana ini. Cuma nggak luas ya. Tapi cakep nih. Nih, jalan ini benar-benar licin. Ini kita jalan nggak terlalu cepat ya, soalnya jalannya licin. Jadi agak santai aja lah. Mantap. Ini kita masih nanjak terus. Kata Kang Nur mantap. Tapi hebat ya Kang Nur kemarin. Bantuin Ijal nggak tanggung-tanggung. Cuman kali ini Ijal mau coba dulu. Sampai puncak atau enggak. Tambah deras aja nih hujan. Tapi enak ya. Dinginnya Jal ya jadinya ya. Jadi segar. Mantap ya. Nih jalannya jadi jalan air. Gimana nggak licin? Setelah di situ dulu. Saya pegang kamera 2 tangan ya. Yang satu buat nutup. Yang satu megang. Jadi agak pegel nih. Kang Nur, istirahat bentar. Mantap ya. Tuh, udah mulai turun kabut. Mantap. Tarik nafas hela. Kali ini agak kuat kita, soalnya udah kita
makan gula merah ya. Iya. Kalau kemarin posisi lagi belum makan, ditambah lagi kita nggak ada persiapan makanan yang menyuplai tenaga. Nah kali ini kita bawa gula merah. Oke, jalan lagi. Yuk. Nanjak lagi. Mantap. Nih jalannya. Benar-benar licin ini. Kalau bukan pakai sepatu gunung, bisa lihat kepleset ya. Dan Kang Nur itu pakai sepatu yang buat ke kebun ya. Ada gerigi di bawahnya tuh. Alhamdulillah. Agak mulai rata nih. Alhamdulillah. Nih, ada jalan percabangan. Berarti udah di puncak nih. Udah di puncak ya? Oh, masih jauh? Masih. Agak mendingan ya dibanding di trip sebelumnya. Jadi tantangannya seperti ini, mengunjungi orang-orang yang tinggal di hutan ya. Becek ya, hujan, jalannya menanjak, tapi itu tidak membuat kita patah semangat ya. Justru itu yang membuat kita tambah semangat teman-teman, apalagi banyak titipan. Jadi bagi teman-teman yang mau nitip rezeki, bisa langsung transfer ke nomor rekening saya ya. Biasanya satu kali kunjungan kita bawa sembako dan kita bawa uang tunai. Rata-rata uang tunai sebesar Rp500.000. Dan di kunjungan kita kali ini kita bawa titipan dari Kak Jumiati senilai 500.000 dan juga titipan dari Ibu Sapiah berupa sembako ya. Dan ada tambahan 100.000 dari Kak Delvia dan sajadah dari Kak Wiwin Qatar. Ini terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah memberikan amanah kepada saya. Mudah-mudahan rezeki kalian semua digantikan yang lebih banyak lagi. Amin. Oke, jadi agak enak nih teman-teman perjalanannya. Ini ciri khas gunung ya, kalau kita lewat kayak gini. Hujannya tambah deras, menemani perjalanan kita nih. Nah ini, kita ketemu banyak pakis nih. Ini pakis yang gak dimakan ya. Ada 2 jenis pakis ya.
Nih, cuman berkabut. Nah, kali ini Ijal kuat ya. Karena ya tanjakannya nggak lama. Tadi kurang lebih 20 menit. Dan sekarang kita udah sampai di puncak gunung. Kita tinggal menuju ke lokasi kunjungan kita. Masya Allah, cantik banget. Enak. Jalannya agak enak teman-teman. Turun. Udah deket ya? Oh, katanya udah dekat, bentar lagi ya. Nah, ini kita melewati kebun. Aduh. Basah-basah kuyup ini. Tapi tetap semangat teman-teman. Berkabut. Cakep ya. Jadi Kang Jejen nih tinggal di sini sudah puluhan tahun ya, teman-teman. Tinggal di sini tuh sendiri. Nggak ditemanin ya. Beliau menyendiri di puncak gunung nih. Ini ceritanya mirip-mirip sama kayak Kang Sanadin ya. Cuman mungkin Kang Sanadin lebih mudah ya dibanding sama Mang Jejen. Indah banget teman-teman. Cakep pemandangannya. Masya Allah. Yakin. Ini hutannya mirip-mirip kayak ke tempat Kang Sanadin teman-teman. Cuman ini beda lokasi. Jauh. Kalau kemarin lokasinya di Singajaya. Kalau sekarang di daerah Cihurip. Cuma di Kang Sanadin itu kemarin sudah masuk Cihurip juga sih. Nah, prediksi waktu perjalanan ini membutuhkan kurang lebih sekitar 1 jam atau 40 menit ya. Belum sampai. Nah, ini ada jalan percabangan. Ini kalau kita nggak ditemanin, nggak sampai ke lokasi ya, atau nggak sampai ke tujuan. Nanjak lagi. Sedikit kayaknya. Wow, tempat mandi apa nih? Kerbau kayaknya. Wow. Cakep ya. Aduh, ya Allah. Cantik banget. Keren. Ini benar-benar di puncak gunung. Karena ini kayu-kayu banyak yang mati nih ya. Biasanya di puncak gunung kan
banyak kayu yang mati karena entah dingin atau panas. Wow. Ini kalau kayunya mati semua jadi sabana ya. Nih, udah mulai turun kabut. Tuh, Masya Allah, turun kabut. Oke, seperti ini perjalanan kita menuju ke tempat lokasi kunjungan ya. Wow, kita turun gunung lagi nih. Masih jauh. Waduh. Mana? Katanya gunungnya udah kelihatan sih. Mana, Jal? Oh iya ya. Oke. Nah, ini hati-hati jalannya licin. Licin banget. Kang Nur, pelan-pelan aja Kang Nur. Wow. Sekarang kita turun lagi. Kalau tadi kita nanjak, nah sekarang kita turun. Wis. Bismillah. Hati jangan licin ya. Ini tanahnya campur cadas, jadi agak licin. Oh itu gubuknya udah kelihatan tuh, gubuk atau rumah ya. Soalnya rata-rata yang tinggal di hutan itu kebanyakan tinggal di gubuk atau di saung teman-teman. Herannya saya sampai puluhan tahun dan itu tanpa listrik. Dan kemungkinan di sini juga tanpa listrik teman-teman. Tuh kabut semua nih. Dikelilingi kabut ya. Cerah banget nih, pemandangannya cakep. Wow. Oh, hati-hati jangan. Nah, sekitar setengah jam lebih ya kita sampai di sini. Dan ini pemandangannya cakep ya. Tuh, pemandangan kita dari balik gunung ini nih. Nah, ini Kang Nur cari jalan pintasnya ya. Jadi Kang Nur ini suka jalan potong. Suka cari jalan potong. Wah, duri jam. Tadi kecantol. Oke. Nih kayak gini jalannya teman-teman. Mantap. Wow.
Di pagar semua ini. Mantap. Masuk hutan ya, lewati semak belukar. Mang Jejen tinggalnya jauh banget ini. Udah dekat. Angin. Wah, lewatin ini pagar. Hati jam. Nih, kita lewatin ini. Bismillah. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya kita sampai juga ya. Hah? Lagi nggak ada? Nggak apa-apa lah. Nanti ditungguin dulu. Kemana ya? Dan ini rumahnya ini. Wow. Masya Allah. Oke, kayak gini ya. Tapi lagi keluar kali ya? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sekitaran rumah dulu ya. Masya Allah. Nah, di sebelah sini sepertinya baru dibikin tapi belum jadi nih ya. Masih banyak tumpukan kayu. Wow. Dikelilingi semak belukar, teman-teman. Kayak gini rumahnya. Masya Allah. Jadi rumahnya ini ada yang sebelah sana dan ada yang sebelah sini nih. Yang sebelah sana itu mungkin sudah ditinggalin. Namun yang sebelah sini ini belum bisa ditinggalin. Baru dibikin kayaknya. Cuman ini udah lama ini bikinnya. Belum jadi aja, teman-teman. Wah, ini ada bekas pakaiannya. Wow. Kita nyalain lampu ya. Nih. Kayak gini rumahnya. Masya Allah. Dikelilingi semak belukar. Mau nyari? Ya, mau dicari ke sana. Coba. Tasnya ditinggal dulu nggak apa-apa, biar nggak berat. Oke, ini sama Kang Nur dicari dulu ya. Soalnya Kang Nur ini yang paling tahu. Kayak gini, teman-teman. Wow. Nah, ini nih baru habis masak kayaknya. Kayunya juga nih baru bekas dibakar ya. Nih. Masya Allah. Dan dikunci ya. Dikunci. Cuman agak ngeri-ngeri aja ya. Iya. Ini dikelilingi semak-semak ini. Takut ular aja nih. Nih. Kok bisa ya? Ada yang tinggal jauh kayak gini.
Ini kemana ya? Oh iya, ini udah pulang. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mang Jejen bener. Betul. Masya Allah. Baru habis dari mana ini, Mang? Saya pulang ngambil ini benih pohon aprika Masya Allah. untuk ditanam di sana. Oh, luar biasa ini. Sekalian atau masuk aja ke gubuk. Siap. Ayo. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga dengan beliau nih. Masya Allah. Baru pulang dari hutan ya. Luar biasa ini. Dari Ciujung. Hebat ini. Sampai kedinginan tuh teman-teman. Punten itu teman saya itu. Bagus. Alhamdulillah. Bagus kalau gitu. Langsung kebetulan nih. Ija langsung bikin api. Hujanan udah dipasang api. Masya Allah. Tara tuh dulu mau ngambil dulu. Ya Allah, kedinginan ini. Sampai gemetar ini. Ya Allah, luar biasa ini. Maaf ya, ini Ya, nggak apa-apa, Pak. sih, aduh. Ketemu di mana tadi? Itu ketemu di hutan. Jadi ini tadi Lagi ngambilin bibitnya. bibit Aprika. Mau bikin pagar itu. Ya Allah. Mudah-mudahan nggak masuk babi hutan kalau di pagar mah pagar hidup Gitu aja ya, lah. luar biasa. Nih Masya Allah. Hujan-hujanan ini. Tuh saya mau salin dulu nih segala basah. Ya Allah. Kayak gini tuh. Punten nih, Bah, ganggu, Bah. Nggak apa. Ya Allah, dan seperti ini rumah beliau ya. Masya Allah. Maaf ya, saya cuma hidup sendirian ini. Nggak apa-apa, Bah. Luar biasa ini. Salut ya. Beliau ganti dulu. Dan ini Ijal udah bikin api ya. Karena kita ini kehujanan di perjalanan ya. Basah-basah. Ini apalagi Kang Nur ya. Nyarinya jauh ini tadi. jauh dari sana. Lari kayaknya ya. Itu Masya Allah. Nih ya kita. Iya. Ya Allah. Jadi alhamdulillah ya kita dapat rekomendasi dari Kang Nur ya bahwa di puncak gunung apa ini namanya? Puncak Gunung Ciawitali. Gunung Ciawitali ini ada seorang laki-laki yang tinggal menyendiri dan ternyata benar beliau adalah Kang Jejen ya dan tinggal di sini sudah sekitar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun lebih ya, Masya Allah. Nah ini kita tunggu beliau salin dulu ya. Setelah itu baru kita wawancara dan kita nyerahin sembako. Perkenalan, saya Ibra, aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Oh iya. Cuman tinggalnya di Cukangkawung, Sodong Hilir, Tasikmalaya. Oh. Kebetulan saya kesini mendapatkan informasi dari Kang Nur kalau di puncak Gunung Ciawitali ya. Iya. Ada seorang pria yang tinggal menyendiri dan ternyata benar ya Mang Jejen atau biasanya dipanggil Abah Jejen. Nah saya kesini silaturahmi sekaligus mengantarkan amanah titipan berupa sembako dari Ibu Sapia dan juga uang tunai dari Kak Jumiati senilai Rp500.000 dan tambahan Rp100.000 dari Kak Delvia plus sajadah, Bah. Nah sekarang kita mau kasih amanah titipan dulu. Ini titipan senilai Rp500.000 dari Kak Jumiati, mohon diterima, Bah. Alhamdulillah. Dan ada juga beras dari Ibu Sapia.
Nih ada beras ya. Terus juga ada minyak goreng. Juga nih Alhamdulillah. rezekinya Terus nih. juga ada ini bah, ada mie dan lain-lain. Boleh dilihat dulu bah. Sambil ditunjukin karena ini titipan dari donatur, jadi kita harus ngeliatin bah. Titipan ini dari Ibu Sapiah. Nah, ada apa aja nih? Ada mie rebus ya, terus ada mie goreng, terus ada biskuit Roma, terus ada minuman energen ya. Terus juga ada sarden ya, ikan sarden. Ikan sardennya kalau nggak salah ada 2. Ada kental manis ya, susu ya. Terus kopi, kopi. Kopi. Terus juga ada sarden lagi dan ada kecap ya, kecap manis ya. Nah, ini juga ada titipan dari Kak Wiwin Qatar berupa sajadah, mohon diterima ya. Alhamdulillah. Dan ada tambahan uang tunai dari Kak Delvia senilai 100.000. Mohon maaf bah, agak basah ya. Oh, enggak apa kebetulan Alhamdulillah. hujan. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo bah, mau ucapan terima kasih ke donatur-donatur saya, bisa pakai bahasa Sunda, enggak sok bah. Doakan. Mudah-mudahan kanggo anu masihan ieu rezeki rupi-rupi Amin. tuangun alat sajadah Amin. sareng tadi uang tunai. Mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dipaparin rezeki anu seueur Amin. atuh yuswa anu panjang bari sehat. Amin. Mung sakitu abi nyarios Amin. pilih Amin. seueur teuing cariosan mah malah awon. Masya Allah. Doanya singkat dan padat ya. Intinya beliau mendoakan mudah-mudahan yang memberikan rezeki ini rezekinya dilipat gandakan lagi yang lebih banyak. Amin amin. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai tentang kisah beliau di sini. Abah Jejen tinggal di sini sudah berapa lama? Tadi saya dapat informasi dari Kang Nur sudah sekitar 10 tahun atau lebih. Oh, bahkan lebih. Lebih berapa, 10 Bah? tahun mah. Berapa? Sekitar 15 tahun kadang-kadang lebih karena alpukat yang ditanam udah berbuah. Masya Allah. Berarti bisa dibilang 15 tahun lebih ya? Ada Masya sekitar 15 Allah, tahun. luar biasa. Nah, berarti di sini nggak ada listrik, Bah, tinggalnya? Kebetulan sama pemerintah mungkin belum diperpanjang Jalur kabel. Kemajuan repelita gitu namanya ini ke pemerintahan masuk jalan masuk pelosok terus listrik masuk pelosok gitu mudah-mudahan ini jadi desa. Amin, misalkan. amin. Jadi ini masih hutan. Jadi ini yang pastinya listrik belum masuk ya. Tadi kita lihat ada bekas jalan mungkin dulu pernah dilalui mobil, tapi sekarang jadi sungai ya. Rusak gitu. Rusak ya. Oke. Berarti untuk air sendiri gimana, Bah? Jauh atau gimana? Untuk ngambil air minum buat mandi? Untuk air minum dan mandi kebetulan saya rumahnya di tengah-tengah lokasi jadi agak turun jauh ke sana. Oh, ke bawah. Ya. 1 kilo atau 2 kilo ke bawah? Oh, mesti ada lah. 1 kilo. Sekitar enggak 1 kilo. Setengah paling kilo. Juga itu mah ada 400 meter. Oh, setengah kiloan. Oke. Nah, apa Jajan? Saya tanya sedikit. Kan ini tinggal di hutan, jauh dari pemukiman dan udah puluhan tahun di sini. Pasti punya pengalaman hal-hal yang berbau dengan mistis atau gaib. Nah, Abah Jajan pernah nggak sih mendengar atau melihat hal-hal yang gaib atau mistis? Pernah nggak, Bah? Mendengar pernah.
Kebetulan kalau melihat saya kurang melihat. melihat. Karena pakai kacamata. Ya, Tapi kalau mendengar pernah. Ya kalau mendengar mah yang namanya baru dibuka jadi ada suara, terus misalkan ada selain suara makhluk Macam-macam ya, Pak. macam-macam lah yang namanya. Pokoknya campur aduk lah di sini ya. Nah, yang paling pernah mungkin menggoyahkan hati yang bikin takut ya. Apa suara apa yang pernah bikin Abah takut? Sedikit takut lah, ada rasa takut apa yang mungkin pernah dengar. Kan ini suaranya banyak ya. Yang mungkin Abah dengar kira-kira suara apa yang bikin Abah agak takut? Yang paling takut mah pernah saya ini kebetulan lewat mimpi. Nah, mimpinya sangat buruk dan malah sampai saya juga merinding juga. Karena hidup ini masih hidup kok saya mimpinya sampai pernah mengalami mati terus disiksa gara-gara kehidupan saya di dunianya. Kemungkinan saya yang ada di sekitar sini segala dijalani lah gitu yang namanya hidup sih. Oke, jadi Abah Jajan mungkin lebih menceritakan kisahnya ya. Ya itu tepatnya bukan suara tapi beliau pernah bermimpi ya. Tadi gitu. yang tadi saya tanyakan yang kan suara, lewat suara memang kalau suara mah ya saya dianggapnya biasa takut aja. sih, takut, tapi ya yang namanya hidup menyendiri ya segala macam dihadapi aja gitu. Apa adanya dijalani. Oke, jadi menurut Abah Jajan ya tidak ada suara yang lebih menakutkan kecuali beliau melawan rasa takut itu sendiri. Oke, jadi seperti ini kisah beliau ya. Beliau tinggal di sini menyendiri sudah sekitar hampir 15 tahun dan di sini nggak ada listrik ya, tinggal di rumah yang sangat-sangat sederhana ya seperti ini ya. Rumahnya ini terbuat dari anyaman bambu. Luar biasa ini. Nih Abah Jajan hatur nuhun ya. Mohon maaf juga kalau kedatangan kita ke sini mengganggu aktivitas Abah Jajan atau istirahatnya Abah Jajan. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah ngobrol-ngobrol ya panjang lebar dengan Abah Jajan mengenai kisah hidup beliau ya. Salah satu alasan mungkin tinggal di sini alasannya apa, Bah? Nyaman atau memang pengen tenang? Saya kebetulan tinggal di sini. Dulunya yang namanya perjalanan di kota itu saling berganti. Yang namanya di kota mungkin direhab lah segala kehidupan di kota. Saya korban PHK dari dagang gitu. Jadi saya terpaksa dulu Dulu Abah Jajan itu ke dagang, terus beliau itu atau kerja terus di PHK nggak punya kerjaan. Akhirnya salah satu pilihan adalah tinggal aja saya di lari hutan. ke hutan aja. Masya Allah. Gitu. Ya Abah, atur nuhun. Saya doakan mudah-mudahan Abah sehat selalu di sini dan mudah-mudahan dilancarkan terus rezekinya. Amin, amin. Amin. Ya, oke teman-teman, habis ini kita lihat sedikit ini ya rumahnya Abah Jajan. Izinnya Abah ya. Ya, kayak gini dan ini ada jam dinding ya. Ini dia. Oke. Ini kehidupan yang sangat-sangat sederhana ya. Yang pastinya teman-teman sudah tahu kehidupan beliau seperti ini ya, dan amanah kita udah sampaikan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu karena ini udah pada kedinginan. Jadi kita akhiri dulu ya. Saya Ibra mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.